Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, senang sekali dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dengan saudara seiman dalam ibadah jawaban doa. Dan saudara, hari ini kita akan kembali ditaburi dengan benih firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau ajak saudara sekalian untuk menyembah Dia Sang Pemberi Damai. Kita mau sembah Dia Sang Pemberi jawaban atas setiap doa-doa kita. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita memuliakan namanya. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau diisi, ditabur lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu kembali kami diteguhkan dan dikuatkan di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segala penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ada satu karakter atau satu sifat yang sangat menonjol di akhir zaman. Dan sifat karakter ini semakin menonjol menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di mana antikris akan memerintah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 dengan judul perikop keadaan manusia akhir zaman. Ya, bagaimana ada karakter-karakter yang menonjol. Salah satunya itu dikatakan di ayat yang kedua bahwa manusia itu akan menjadi manusia yang suka menyombongkan diri. Sombong, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka suka menjelekkan orang lain. Karena sombong, mereka merasa bahwa diri mereka lebih hebat, lebih tahu segalanya, dan dikatakan tidak dapat mengekang diri. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu sifat karakter yang semakin hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, karakter ini akan semakin menonjol, mendominasi manusia akhir zaman. Dan kenapa kita mesti belajar? Supaya karakter ini Tuhan jauhkan dalam kehidupan gereja Tuhan yang mau disempurnakan di dalam Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar mengenai sombong, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan Tuhan sangat gak suka, Tuhan sangat benci dengan orang yang sombong. Orang yang tinggi hati, orang yang berlagak tahu, orang yang tidak punya kerendahan hati. Di sisi lain firman Tuhan katakan Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat mencintai orang-orang yang punya kerendahan hati. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari satu perumpamaan yang dituliskan di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan katakan dengan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Di ayat 9 dikatakan bahwa dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini ditujukan mengenai karakter orang yang suka menganggap dirinya paling benar. Dan dia suka memandang rendah semua orang. Ini adalah karakter orang sombong, tinggi hati, saudara dikasihi Tuhan. Nah, Yesus memberikan satu perumpamaan ini untuk mengajar jemaat Tuhan, gereja Tuhan, supaya kita jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Di ayat yang ke-10 dikatakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Tuh, lihat saudara, waktu dia lagi berdoa saja, dia meninggikan dirinya, kemudian dia merendahkan orang lain yang saat itu dia lihat ada bersama-sama dengan dia, datang ke bait Allah. Dia bilang, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Artinya dia melihat orang ini yang sama-sama pergi datang untuk berdoa di dalam bait Allah. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ini yang dikatakan oleh ahli Farisi, orang yang tahu firman ini. Tetapi di ayat 13, pemungut cukai yang tadi sempat direndahkan oleh ahli Farisi ini berkata di dalam doanya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak."
Orang lain itu berbicara mengenai ahli Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan sangat mencintai orang yang punya satu kerendahan hati. Di dalam pengiringannya kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan orang yang rendah hati itu, orang yang mudah dibentuk, orang yang mudah untuk terima masukan dan ajaran. Itu orang rendah hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, lewat perumpamaan ini bagaimana firman Tuhan menuliskan? Ada dua tokoh, yang pertama ahli Farisi, yang kedua adalah pemungut cukai. Nah, firman Tuhan menuliskan dan kita sama-sama tahu berbicara mengenai orang Farisi, ini juga berbicara mengenai orang yang tahu firman, orang yang hafal firman Tuhan. Sementara pemungut cukai ini juga berbicara sebagai satu gambaran orang berdosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tapi kita lihat bagaimana ada perbedaan karakter. Orang yang tahu firman, orang yang sudah tahu firman, tetapi karena ketahuan firmannya itu justru dia malah ada satu karakter yang menonjol, yaitu dia sombong rohani. Dan ketika dia sedang berdoa, dia justru merendahkan atau menjelekkan orang yang dia lihat yang saat itu sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa bersama dengan dia. Sementara orang yang rendah hati itu identik hatinya lembut, mudah untuk diajar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menuliskan bahwa orang yang tinggi hati atau sombong itu biasanya mereka merasa lebih tahu, lebih hebat dari orang lain. Paling suka merendahkan orang lain. Suka membicarakan kelemahan orang lain supaya dia kelihatan lebih hebat, saudara yang dikasihi Tuhan. Paling suka supaya kelihatan lebih rohani, lebih taat. Makanya dia mesti mencari kelemahan atau kekurangan orang lain. Tidak mau kalah dan identik suka pamer. Sementara firman Tuhan juga menuliskan banyak sekali ayat-ayat di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai apa yang terjadi tentang orang yang tinggi hati atau sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kalau dibilang dibenarkan Allah, berarti perkenanan hati Tuhan ada dalam kehidupan orang itu. Kalau kita lihat dikatakan bahwa pemungut cukai itu kenapa dia bisa dibenarkan Allah? Ketika dia berdoa, dia bilang dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia gak berani menengadah ke langit. Artinya apa? Dia menyadari posisinya bahwa ini orang berdosa. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa semua manusia itu adalah orang berdosa? Tapi karena kasih karunia Allah, kita semua terima kebaikan Tuhan. Berarti firman Tuhan mengajarkan gak ada satu alasan untuk kita bisa meninggikan diri kita terhadap orang lain. Dan ketika hal itu dilakukan oleh orang Farisi, orang yang tahu firman Tuhan katakan bahwa ahli Farisi tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Artinya ketika dia datang ke rumah Tuhan, ketika dia sedang berdoa, dia tidak terima satu berkat atau kebaikan dari Tuhan. Berbeda dengan orang yang mempunyai satu kerendahan hati, saudara dikasihi Tuhan. Seringkali mungkin tanpa disadari di dalam pengiringan kita, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam keseharian kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Tanpa disadari, roh tinggi hati, roh sombong rohani, roh kesombongan ini tanpa disadari mendominasi di dalam pengiringan dan pelayanan kita. Bukankah banyak sekali contoh-contoh di dalam kebenaran firman Tuhan? Salah satunya adalah perumpamaan mengenai ahli Farisi ini. Bagaimana karakter yang tidak disukai oleh Tuhan ketika orang yang tinggi hati dan berusaha merendahkan orang lain itu mempunyai satu penilaian yang kurang baik di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan dia tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 14 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bukankah firman Tuhan katakan kadangkala yang membuat kita tinggi hati mungkin tanpa disadari ketika kita diberkati oleh Tuhan lebih dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, kadangkala berkat itu membuat kita semakin tinggi hati. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, baik dalam pelayanan kita semakin hari semakin dipercayakan tanpa disadari, kita mulai sombong rohani, kita semakin tinggi hati. Kadangkala ketika kita dipercayakan di dalam kantor atau pekerjaan kita, kita semakin diberkati, pangkat kita semakin naik, karir kita semakin naik. Tanpa disadari, kita semakin tinggi hati di hadapan Tuhan, semakin sombong. Dengan sikap seperti apa? Kita melupakan Tuhan, kita menomorduakan Tuhan. Kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah hasil jerih dari usaha kita. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 14 ayat 14, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Ada satu ayat kebenaran firman Tuhan, bukankah segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya ketika saudara memperoleh satu berkat dari Tuhan, ketika saudara memperoleh satu kepercayaan dari Tuhan di dalam saudara melayani Tuhan, bukankah itu semua berasal daripada Tuhan? Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan juga menuliskan dosa pertama yang muncul di dalam surga itu adalah kesombongan. Dan pada waktu kesombongan itu terjadi, firman Tuhan katakan Lucifer itu dicampakkan. Dari orang yang statusnya tinggi, Tuhan rendahkan serendah-rendahnya. Dan ini menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan tuliskan manusia akhir zaman, salah satu karakter yang menonjol itu adalah tinggi hati, sombong rohani, saudara. Tidak mau dibentuk. Mungkin tanpa disadari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita bisa datang sama Tuhan. Tapi mungkin kita bisa introspeksi kehidupan kita. Kenapa ya? Apakah hidup kita tanpa disadari? Mungkin kita menjadi seseorang yang tinggi hati dan sombong. Karena firman Tuhan katakan bahwa salah satu karakter orang, salah satu tolak ukur ataupun salah satu respon atau perbuatan dari orang yang tinggi hati. Di dalam Mazmur 101 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan adalah seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ketika satu ayat ini digabung berbicara mengenai orang yang sombong dan tinggi hati. Orang yang sombong dan tinggi hati ini berarti suka identik. Mengumpat itu artinya menjelek-jelekan teman-temannya di belakangnya. Nah ini firman Tuhan katakan sembunyi-sembunyi. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Kenapa orang yang tinggi hati paling suka menjelek-jelekan orang lain? Paling suka mengumbar aib atau kelemahan orang lain. Supaya dia merasa dirinya itu lebih hebat dan lebih baik. Dan karakter ini sangat menonjol menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjelang akhir zaman, bahkan lebih lagi menonjol nanti ketika antikris itu berkuasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang tinggi hati itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan jijik, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam Amsal 16 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati tanpa disadari. Dia sedang menuju pada satu titik yang menuju pada kebinasaan dan kehancuran. Kenapa? Kalau Tuhan udah jijik, Tuhan gak berkenan, kita tahu arah orang itu kemana, saudara dikasih Tuhan. Makanya di Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejahatan, saudara dikasih Tuhan. Nah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan datang hari ini bagi saudara dan saya mengingatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita dipercaya lebih oleh Tuhan, kita dititipkan berkat lebih oleh Tuhan. Kalau kita dikasih kesehatan yang sempurna oleh Tuhan dibandingkan mungkin ada orang-orang yang kita lihat dan kita kenal. Mungkin kesehatannya tidak sempurna kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan satu tujuan, kita pakai itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita jatuh ke dosa, tinggi hati, dan kesombongan. Itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Nah berarti apa? Kadangkala berkat yang berlebih yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, tanpa disadari itu membuat kita menjadi satu karakter yang susah untuk diatur. Ya, satu karakter yang susah untuk ditegur. Satu karakter yang susah untuk dibentuk lewat firman Tuhan. Saya nggak tahu apa yang membuat hati kita menjadi keras. Sehingga ketika firman itu datang menegur kita, mungkin kita jadi tidak bisa menerima dengan lemah lembut. Entah itu karena pangkat kita yang tinggi, entah itu karena talenta kita yang luar biasa, atau mungkin karena kekayaan kita, berkat kita yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6, peringatkanlah. Apa yang memperingatkan? Firman Tuhan. Supaya mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Artinya firman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mau dibentuk oleh firman itu. Saudara memiliki segala sesuatunya dalam hidup ini. Tapi sekalipun saudara punya segala sesuatu tanpa saudara punya Tuhan Yesus, saudara gak punya firman yang hidup dalam kehidupan saudara. Saudara gak punya apa-apa, saudara dikasih Tuhan. Nah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga katakan di dalam kitab Amsal banyak sekali mengenai
Bagaimana Tuhan membenci kesombongan. Dikatakan bahwa Amsal 8 ayat yang ke-13 dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Berarti kesombongan itu menjadi satu karakter yang di pemandangan Tuhan. Tuhan anggap itu adalah sebagai satu kejahatan. Satu hal kekejian di mata Tuhan. Bahkan dikatakan aku benci kepada kesombongan. Tuhan benci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Di Amsal 21 ayat 24 firman Tuhan katakan, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Ketika firman Tuhan katakan orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Saya teringat satu ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur katakan, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kenapa dibilang jangan duduk dengan kumpulan pencemooh? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena firman Tuhan katakan, salah satu karakter ataupun salah satu tolak ukur berdasarkan firman Tuhan di dalam Amsal 21 dikatakan orang pencemooh itu orang yang kurang ajar dan sombong. Kenapa dibilang kurang ajar dan sombong? Berarti dia tidak bisa menyusun kata-katanya apa yang harus dikeluarkan, apa yang harus dia keep, saudara dikasih Tuhan. Dia tidak bisa membawa hidupnya menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Sombong yang keluar itu hanya kata-kata yang meninggikan diri dan membuka kelemahan ataupun kekurangan ataupun keburukan orang lain. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, bukankah firman Tuhan juga menuliskan dasar dari kekristenan kita itu dasarnya adalah kasih. Di mana firman Tuhan katakan kasih itu menutupi setiap kekurangan dan pelanggaran orang lain. Tadi saya katakan bahwa salah satu karakter ini, karakter sombong ini menjadi karakter yang sangat menonjol di akhir zaman dan kita harus waspadai, saudara yang dikasih Tuhan. Karena di dalam kitab Wahyu 13 ayat yang kelima sebagai ayat terakhir, firman Tuhan katakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ini berbicara mengenai antikris, bagaimana nanti ketika antikris memerintah selama 3,5 tahun. Dari mulutnya itu penuh dengan kesombongan dan hujatan. Berarti artinya ini memang adalah salah satu ciri karakter dari antikris, dan roh antikris itu sedang berusaha menyebarkan roh-roh kesombongan tinggi hati di dalam kehidupan gereja Tuhan seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3. Bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini itu menjadi satu perenungan kita bersama. Untuk kita menyadari jangan sampai kita menjadi satu pribadi yang tanpa disadari kita jatuh pada dosa kesombongan atau tinggi hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kasih Tuhan itu cukup dalam hidup kami Bapa. Kami mau belajar Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar menjadi pribadi yang memiliki satu kerendahan hati Bapa. Kami mau selalu belajar, mau dibentuk, mau diajar, mau ditegur lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyikapi segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami pakai Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi di hadapan Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang tinggi hati ataupun sombong Tuhan. Tapi karena kami tahu Tuhan segala sesuatu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami pun Tuhan mau memakai setiap kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami kembangkan Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk memuaskan kehidupan kami Bapa. Kami pakai mata kami, pendengaran kami, mulut kami Tuhan untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus memampukan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan ketika kami memakai setiap segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, kami pakai dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tepat waktunya Tuhan akan berkenan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka, apapun keadaan mereka Tuhan. Mari Tuhan, lawatan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan mereka, setiap waktu dalam hidup mereka. Agar mereka boleh mengerti Tuhan, agar mereka boleh selalu dibimbing, agar mereka boleh selalu dituntun Tuhan,
Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang membimbing mereka, Roh Kudus yang memampukan mereka, Roh Kudus yang mengingatkan mereka, Roh Kudus yang meneguhkan setiap gereja Tuhan akhir zaman. Untuk kami senantiasa Tuhan boleh berdiri di atas kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya